Perkenalkan, nama saya Maria Rosari Senin, NIM 180300001, semester 6, kelas Sosiologi A, jurusan Sosiologi. Ya baik, kali ini saya akan mereview buku pertama, Sosiologi Politik, Intervensi Kemanusiaan Tidak Resmi dalam Politik Dunia, Internasional, Masyarakat Global, dan Hubungan Internasional. Di sini tertera, jika seseorang manusia tidak menduduki negaraku, tetapi hanya menjengkelkan untuk negeri sendiri, ia berada pada jarak dari bangsaku. Namun jika ia mengganggu negaranya, begitu hebatnya kerusakan pikiran telah memutuskannya dari masyarakat manusia dan menjadikannya bagi saya dan seluruh dunia musuh, kata Lucius Anneus Seneca dikutip dalam Grotius 2005. Pertanyaannya, apakah penguasa harus terlibat dalam situasi di mana hak, kebebasan, dan nyawa orang asing terancam telah menjadi masalah jangka panjang dalam bidang hubungan internasional, dan mungkin yang paling penting dalam hanya teori bagi para penguasa hari ini, hal itu masih sama pentingnya seperti di zaman Seneca, namun maknanya berubah seiring waktu. Meskipun masyarakat internasional harus lebih fokus pada stabilitas klasik antar negara selama Perang Dingin daripada pemeliharaan hak asasi manusia pada tahun 1970-an dan 1980-an, wacana perang yang adil berkembang menjadi perdebatan tentang landasan moral, hukum, dan normatif intervensi kemanusiaan atau HI. Setelah berakhirnya Perang Dingin, masyarakat internasional memiliki kemampuan yang cukup untuk akhirnya mengatasi fokus yang diperlakukan pada stabilitas antar negara dan mengalihkan perhatian pada hak asasi manusia. Yang berikut dalam debat solidaris dan pluralis, saya berbagi beberapa keprihatinan yang terakhir tentang hak atau norma UHI, keinginan kaum solidaritas untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia dalam keadaan darurat kemanusiaan besar-besaran tidak dapat diabaikan, tetapi kita harus mengingat dampak intervensi semacam itu terhadap tatanan internasional karena gangguan stabilitas internasional membatasi kemampuan para aktornya atau negara dan ego untuk memelihara hak asasi manusia, maka tatanan internasional itu sendiri merupakan nilai yang harus dijaga. Yang berikut metodologi dasar perdebatan tentang intervensi kemanusiaan adalah inti dari debat pluralisme solidarisme yang lebih besar yang secara khusus umum dalam IS. Tampak jelas bahwa metode yang digunakan oleh para ulama sangat bermanfaat untuk melakukan tesis ini yang seharusnya berkontribusi pada debat HI. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa para sarjana mereka menganggap hubungan internasional dan politik secara umum sebagai ilmu sosial, ilmu yang bekerja dengan metodologi interpretatif, tidak seperti ilmu alam yang bekerja dengan positivistik. Sekolah bahasa Inggris adalah salah satu bentuk humanisme klasik yang subjeknya adalah tingkah laku manusia. Pendekatan positivistik seperti itu adalah suplemen yang berguna, tetapi itu sendiri tidak cukup. Seperti yang ditunjukkan Bull, baik pendekatan hiperteoretis maupun studi empiris belaka telah menyebabkan jalan buntu di masa lalu. Oleh karena itu, empirisme sendiri juga tidak memadai karena ia membutuhkan akar normatif dan teoritis yang memandu arah pelaksanaan penelitian analitis empiris. Suplemen positivistik dapat menunjukkan tren tertentu. Teori masyarakat internasional, dasar solidarisme dan pluralisme. Agenda sekolah bahasa Inggris pertama yang dibentuk pada 1950-an dan 1960-an difokuskan pada pertanyaan bagaimana struktur internasional dibentuk dan dipertahankan. Teori sekolah bahasa Inggris saat ini lebih banyak membahas pertanyaan tentang bagaimana keadilan internasional bertindak dengan tatanan internasional dan jika klaim baru atau lama untuk keadilan yang lebih dapat ditegakkan dalam masyarakat internasional. Struktur internasional dan asumsi normatif. Entitas dasar dari struktur internasional dewasa ini adalah negara bagian. Negara didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalam wilayah mereka dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara bagian lain. Lebih jauh lagi, dalam keadaan normal, negara memegang kedaulatan absolut yang pada kenyataannya lebih relatif dan mungkin berbeda dari klaim normatif. Apa keuntungan yang diberikan oleh teori masyarakat internasional ini? Untuk memahami debat HI berfokus pada dampak intervensi kemanusiaan pada tatanan internasional, tidak masuk akal untuk mengikuti pola dasar
sistem internasional atau teori masyarakat dunia. Dalam kasus seperti itu, penilaian perlu mengabaikan nilai-nilai transnasional, aturan dan institusi umum, atau mengabaikan negara-negara yang didorong oleh kepentingan nasional. Dengan demikian disarankan untuk berangkat dari teori masyarakat internasional, termasuk kemungkinan untuk masyarakat internasional. Anatomi masyarakat di sini yang dapat membantu untuk memahami anatominya ketika negara yang pertama menjalin hubungan antar negara, yang kedua mereka membentuk sistem internasional berdasarkan fundamental ini mereka mengakui kepentingan bersama, yang ketiga yang mereka ekspresikan dalam aturan umum dan diterapkan serta dipertahankan melalui masyarakat. Kekuatan besar. Lembaga kedua dari masyarakat internasional adalah konser kekuatan besar. Dua karakteristik mendefinisikan kekuatan besar dalam struktur internasional. Pertama, kekuatan besar tidak pernah ada sendirian. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menjadi kekuatan besar, tapi sebuah dominasi atau kerajaan. Para pluralis percaya bahwa keadilan termasuk hak individu paling baik bertanya ke dalam negara, sedangkan ketertiban adalah yang paling dicari oleh masyarakat internasional. Pluralisme adalah bukan ketiadaan moralitas, tetapi pengakuan atas batas-batasnya. Pengecualian penggunaan kekuatan selain pertahanan dan diri sendiri seperti itu diterima ketika dilakukan dengan mandat DKPBB, karena ini adalah badan yang tepat dari masyarakat internasional untuk menetapkan pengecualian lebih lanjut dari prinsip non-intervensi. Yang berikut dasar-dasar teoritis debat HI. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan tidak diredukasi menjadi sekolah bahasa Inggris saja, namun banyak argumen yang dipertukarkan antara dua sisi debat HI. Mereka dengan pendekatan progresif dan mereka dengan pendekatan skeptis adalah tertanam dalam sekolah bahasa Inggris dan wacana antara solidaris dan pluralis. Sangatlah masuk akal untuk menggunakan latar belakang yang kayak ini untuk terlibat dalam studi tentang intervensi kemanusiaan. ES menawarkan untuk studi semacam itu konsep masyarakat negara-negara bagian yang telah mengembangkan institusi namun dapat berubah dan diperdebatkan. Ini menawarkan pemahaman tentang dunia yang tidak jelas dan sederhana, tetapi kompleks dan tunduk pada interpretasi sendiri atau bahkan sebagai peserta akademis. Ini menawarkan saran untuk tidak fokus pada yang terlihat dan jelas atau organisasi internasional, perjanjian, dan pidato, tetapi untuk fokus pada yang tersembunyi dan buram seperti ide, norma, dan perilaku. Selama era Perang Dingin, debat HI menjadi puncak. Namun demikian, para sarjana hukum internasional dan filsafat politik memberikan sumbangan yang bermanfaat. Perdebatan sejak Luther Pak Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia 1973 sampai 1950 dan hingga Rey Eastman Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional Kontemporer 1990 menjadi perdebatan antara kedua beasiswa tersebut yang terkadang saling berkontribusi satu sama lain, yang artinya perdebatan itu bisa membuat beasiswa itu berkontribusi seperti mempunyai masalah atau bisa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan oleh masyarakat tertentu jika mereka mengambil salah satu beasiswa tersebut. Oleh karena itu, selama era Perang Dingin itu mereka lebih memihak kepada beasiswa internasional dan hak asasi manusia 1973. Hak asasi manusia itu yang menjadi perdebatan antar kedua beasiswa. Jika mereka memilih beasiswa pertama, maka mereka memikirkan hak asasi manusia tersebut, yaitu menjadi perdebatan antara kedua beasiswa tersebut yang terkadang saling berkontribusi satu sama lain, tetapi tidak memperoleh momentum yang luas dalam studi hubungan internasional. Baik, di sini saya menambahkan sedikit bahwa intervensi kemanusiaan tidak resmi dalam politik, artinya global dan hubungan internasional itu tidak bisa mereka saling berkaitan karena mereka
harus lebih terlibat di situasi di mana hak, kebebasan, dan nyawa orang yang asing terancam dalam menjadi masalah jangka panjang dalam hubungan internasional, dan mungkin yang paling penting dalam hal teori. Ya baik, sekian dan terima kasih dari saya.